Apakah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dahlan Tarbik Aniu dengan NPM 051. Nama saya Dewi Roro Arum dengan NPM akhir 023. Perkenalkan, saya Nadia Olivia Putri dengan NPM akhir 045. Perkenalkan, saya Zahra Fatih Ramadhani dengan NPM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Tria Marutavia dengan NPM akhir 043. Perkenalkan, nama saya Rianti Arni Ramawati Ningrum dengan NPM akhir 015. Perkenalkan, saya Rizda Sekondiva dengan NPM akhir 073. Perkenalkan, nama saya Nindaki Sapitri dengan NPM akhir 007. Perkenalkan, saya Anita Wijanti dengan NPM akhir 071. Perkenalkan, nama saya Faustina Sedik dengan NPM akhir 001. Adapun hal yang melatar belakangi dari dirumuskannya formulasi kebijakan publik terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Di antaranya yang pertama, bahwasannya warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana hak konstitusional tersebut meliputi hak atas hidup, hak atas bebas dari ancaman, diskriminasi, dan juga kekerasan. Nah, hak-hak konstitusional tersebut harus diimplementasikan secara baik yang juga dapat berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, termasuk mendapatkan perlindungan dan juga penanganan dari kekerasan seksual. Yang kedua, bahwasannya masih minim sekali regulasi atau pengaturan terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia ini, sehingga banyak kasus kekerasan seksual yang dimana pelakunya tidak dijerat hukuman karena pengaturan yang kurang, sehingga menyebabkan kasus ini terjadi secara berulang-ulang. Nah, untuk menangani hal tersebut, Komnas Perempuan telah menginisiasikan untuk membentuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di tahun 2012. Yang ketiga, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Komnas Perempuan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat sebanyak 8 kali lipat atau sekitar 792%. Dan yang keempat adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tindak kekerasan seksual yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan juga tidak tersedianya perlindungan terhadap korban maupun saksi, sehingga hal tersebut memerlukan intervensi dari pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Permasalahan pertama yang dapat ditemui dalam formulasi kebijakan RUU TPKS adalah fraksi Partai Keadilan Sosial atau FPKS DPR RI yang sempat menolak ditetapkannya RUU TPKS. FPKS berpendapat bahwa dalam rancangan tersebut tidak mencantumkan tindak pidana kesusilaan secara komprehensif meliputi kekerasan seksual, perzinaan, dan penyimpangan dalam seksual yang dianggap esensi penting dalam pencegahan dan perlindungan korban dari kekerasan seksual. Permasalahan kedua adalah Partai Golkar yang menunda. Fraksi Partai Golkar di Panja RUU TPKS meminta agar RUU tersebut ditunda dan kembali dibahas di masa sidang selanjutnya. Upaya itu dilakukan agar RUU tersebut tidak memberi celah terhadap kemungkinan gugatan jika telah disahkan. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan cara pandang, di mana fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau FPKB merasa bahwa kegagalan RUU TPKS karena perbedaan cara pandang yang cukup mendalam mengenai pengertian kekerasan seksual menurut keagamaan dari fraksi masing-masing. Permasalahan berikutnya yaitu adanya mispersepsi masyarakat terhadap RUU TPKS. Nah, masyarakat itu beranggapan bahwa RUU TPKS itu yang pada saat itu sedang dalam proses perancangan itu melegalkan suatu tindakan ilegal seperti seks bebas dan juga aborsi. Lalu permasalahan kelima yaitu adanya kesalahan teknis sehingga RUU TPKS itu tidak masuk ke dalam rapat paripurna. Nah, kesalahan teknis yang terjadi pada RUU TPKS ini dikarenakan belum selesainya pembahasan mengenai RUU TPKS di tingkat 1, sehingga tidak bisa dibahas di dalam rapat paripurna DPR RI. Lalu permasalahan yang terakhir adalah waktu yang tidak cukup. Nah, menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, absennya RUU TPKS di rapat paripurna DPR RI itu dikarenakan tidak ada waktu yang pas atau cukup untuk kemudian dirundingkan secara mekanisme yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut Anderson, tahun 1990 terdapat dua aktor penting dalam perumusan kebijakan. Yang pertama ada aktor resmi. Dalam aktor resmi terdapat 4 bagian. Yang pertama ada badan-badan administrasi.
Dalam perumusan kebijakan UU TPKS, pengusulan pertama diajukan oleh Komisi Nasional Perempuan dengan menilai bahwa Indonesia telah berada dalam darurat kekerasan seksual, yang akhirnya Komnas Perempuan menjadi badan administrasi yang memperjuangkan disahkannya RUU ini. Yang kedua adalah lembaga eksekutif. Peran Presiden sangat penting dalam perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan yang disusun dalam naskah akademik dan diajukan kepada DPR, yang selanjutnya Presiden akan menerbitkan surat Presiden atau Surpres untuk membentuk koordinasi lintas kementerian atau lembaga untuk menyusun DIM RUU TPKS. Penyusunan ini menjadi penting untuk menyempurnakan substansi RUU TPKS agar mengedepankan kepentingan korban kekerasan seksual. Selanjutnya ada lembaga legislatif. DPR RI merupakan lembaga yang mengesahkan undang-undang, sehingga DPR memegang peran penting dalam perumusan kebijakan. DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR ke-19 masa persidangan 4 tahun 2021-2022 di Jakarta. Yang keempat adalah lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif berperan penting dalam perumusan kebijakan, di mana badan peradilan itu sendiri seringkali sangat mempengaruhi substansi kebijakan. Dalam hal ini, lembaga yudikatif sebagai badan perwakilan memiliki otoritas untuk menilai ketepatan tindakan-tindakan yang dipilih oleh Presiden maupun DPR RI. Lalu pada interest groups, pengesahan terhadap RUU TPKS mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, seperti akademisi, Komnas Perempuan, dan lembaga independen lainnya. Pihak-pihak tersebut diantaranya berperan dalam memastikan ketepatan terhadap pembahasan yang telah dikaji, di mana pihak-pihak tersebut berfungsi dalam menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif tindakan kebijakan. Pihak-pihak tersebut juga memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada pejabat publik mengenai rasionalitas terhadap RUU TPKS yang diusulkan. Pada political parties, partai politik memegang peranan penting dalam sistem demokratis. Kebutuhan masyarakat akan permasalahan yang dihadapi akan ditampung oleh partai politik yang nantinya disampaikan kepada lembaga legislatif. Dalam perumusan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, 8 dari 9 fraksi partai politik memberikan persetujuan, sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menolak RUU tersebut. Terakhir, terdapat individual as citizen, di mana individu sebagai warga negara menjadi peran penting dalam perumusan kebijakan. Namun, perannya masih kerap diabaikan. Dalam perumusan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, tidak sedikit warga negara yang melakukan aksi demonstrasi tertib dengan tujuan untuk memberikan usulan agar kebijakannya memberikan kesejahteraan dan keadilan umum bagi warga negara. Dalam perumusan kebijakan yang diawali dengan permasalahan yang timbul dari warga negara menjadi salah satu korban yang menyuarakan dengan berani pengalaman-pengalamannya dalam mengklaim keadilan, kebenaran, dan mendapatkan pemulihan. Dalam penyusunannya, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu dimulai pada 17 Desember 2019 dan melalui beberapa tahap. Dimulai tahap penyusunan dan pembahasan. Tahap penyusunan dalam formulasi kebijakan publik di Dewan Perwakilan Rakyat itu yang pertama ada rancangan undang-undang usulan dari komisi. Lalu ada tahap namanya harmonisasi dan setelahnya ada namanya penetapan usul DPR. Nah, dalam rancangan undang-undang usulan komisi, itu dari komisi DPR itu akan mengundang para lembaga masyarakat yang terkait dengan rancangan undang-undang yang akan dibuat. Nah, lalu harmonisasi begitu pun juga kolaborasi antara dengan lembaga-lembaga masyarakat dan tingkat komisi di DPR. Lalu hingga pada penetapan usul DPR. Dibuatlah draft undang-undangnya. Nah, sebelum draft, pada saat harmonisasi RUU itu ada namanya naskah akademik yang akan menjadi bahan dalam pembuatan rancangan undang-undang tersebut, draftnya yang belum final. Nah, setelah itu ada namanya tahap pembahasan. Nah, tahap pembahasan itu kalau di DPR itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua. Yang pertama,
dibahas ya sesuai dengan DPR, para partai menyetujui atau tidak, lalu ada pembicaraan tingkat 2 seperti hal yang sama hingga rapat paripurna untuk menyepakati hasil dari draft undang-undang tersebut. Dan selesai dimulai 17 Desember 2019, selesai 12 April 2022. Untuk model kebijakannya, RUU TPKS termasuk ke dalam regulatory policy, yang artinya suatu kebijakan mengatur tentang batasan atas tindakan manusia. Mengingat fungsi dari RUU TPKS sendiri adalah untuk melindungi para korban kekerasan seksual dan memberikan rehabilitasi bagi para pelaku kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah tindakan kekerasan seksual. Dengan adanya permasalahan atau kasus-kasus tentang pelecehan dan kekerasan seksual yang telah terjadi di Indonesia dengan jumlah kasus yang cukup tinggi, maka diperlukan peran dari pemerintah untuk ikut serta dalam menangani kasus kekerasan seksual ini, yaitu dengan membuat atau merumuskan suatu kebijakan yang nantinya menjadi solusi dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dengan adanya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau disebut dengan RUU TPKS ini. RUU TPKS ini dibuat dengan tujuan untuk menangani masalah kekerasan seksual yang telah terjadi, mengurangi angka dari jumlah kasus kekerasan seksual, serta melindungi korban kekerasan seksual tersebut. Di sini saya akan memaparkan beberapa rekomendasi terkait undang-undang tersebut. Nah, terdapat beberapa masukan yang berupaya untuk penyempurnaan RUU TPKS agar menutup rapat potensi kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual dan sekaligus membuka seluas-luasnya pemenuhan kewajiban konstitusional negara menghasilkan jaminan hak atas rasa aman bagi semua masyarakat. Nah, ada pun beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dalam pasal 1 RUU TPKS belum memasukkan unsur kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan atau posisi rentan yang merupakan unsur tindak pidana yang sudah digunakan pada undang-undang lain untuk menjerat pelaku. Oleh karena itu, rumusan definisi kekerasan seksual pada RUU TPKS sebaiknya merupakan rumusan delik formil yang tidak diperlukan pembuktian keberadaan akibat dari perbuatan, namun cukup pada rumusan adanya perbuatan yang telah dilakukan. Lalu yang kedua, pada poin E mengenai perumusan ketentuan baru tentang penanganan terpadu yang terkandung dalam pasal 17, kami merekomendasikan untuk mengatur tentang pendampingan korban dan saksi. Adapun bentuk nyatanya yaitu yang pertama, pemberian layanan medis, psikologis, dan proses hukum dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik di bawah satu atap maupun terkoordinasi. Kedua, ketentuan mengenai pemberian layanan medis, psikologis, dan proses hukum dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Rekomendasi selanjutnya, pada poin A, perlunya memasukkan pertimbangan filosofis dan fakta sosial terkait kekerasan seksual dalam konsiderans. Lalu, pada poin C, mengenai peraturan 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU TPKS meskipun bukan tindak pidana yang berdiri sendiri. Lalu, pada poin D, mengenai penguatan pasal yang menjembatani ketentuan terkait tindak pidana kekerasan seksual dalam UU lainnya. Lalu yang terakhir, pada poin F, yaitu perlu memasukkan aspek filosofis dalam penjelasan umum.